ilmi wal ibadah. Li arbabil qulub, buat orang-orang yang punya hati. Nih, kita semua punya hati apa enggak nih kira-kira? Punya hati apa enggak nih? Oke. Jadi kita mulai hari ini kita belajar bagaimana berzikir itu bukan dengan mulut. Bagaimana berzikir itu bukan dengan lisan, tapi kita berzikir itu dengan hati. Karena yang namanya zikir dengan hati itu nggak ada ruang, bebas apapun dan dimanapun. Kalau dalam Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyahnya itu adalah diam. Kalau Qadiriyahnya itu dikeraskan, Naqsyabandiyahnya itu bagaimana kita berdiam tapi tetap berzikir, menggerakkan hati. Makanya Abah Hanam itu ngajarin kalau seumpamanya kita lagi diam, jangan sekali-kali kita berhenti untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gigi disuruh rapetin, lidah di atas langit, kemudian degupkan hati, bentukkan hati dengan kalimat Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kapan aja, di mana aja. Kalau zikir hatinya udah hidup enak. Jadi sesuatu itu dilihat dari hatinya. Karena apa? Dengan hati, itulah hati itu bibasirat, memiliki basirat iman, memiliki pandangan keimanan. Hati itu punya pandangan iman. Kita bisa tahu, bisa percaya kepada Allah itu bukan semata-mata karena akal yang ada di kepala ini, tapi karena hati kita nuntun kita untuk mendapatkan cahaya iman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anwarul Quran. Kemudian dari cahaya Quran tidak cukup sampai di iman saja, tapi anwarul Quran. Ada cahaya Quran yang kita baca. Al-Quran ini kan luar biasa. Walaupun kita nggak pernah ngerti artinya, tapi kalau dibaca dengan iman, kita bisa nangis, Mas. Kita kalau baca doa, ngerti juga kagak tuh bahasa Arab. Tapi begitu kalau lagi doa, bisa nangis kita. Apalagi kalau nggak punya utang, pengen lunasin, mau Allah kejar-kejar sama debt kolektor. Doa Allah, ya Allah, Rabbana atina fid dunya. Padahal nggak ngerti kan itu. Tapi dibuka sama Allah, dibuka nikmatnya doa, nikmatnya iman, nikmatnya kita bertemu aja itu dibukain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Inkishaf namanya itu. Maka kalau ada orang bisa tahu, kok ini orang ini kok gue belum ngomong belum apa-apa, tahu aja karena hatinya sudah buka syafa, hatinya udah terbuka. Bukan karena dia dukun atau bukan karena apa-apa, karena memang hatinya udah dekat sama Allah. Sehingga ketika ada orang datang ke rumahnya, nggak perlu ditanya lagi, udah langsung ceritain lah. Kadang-kadang kita begitu datang ke rumah kiai, belum ngapa-ngapain, belum ngomong, belum apa. Emang di situ kita pengen dibagi duit aja udah. Tergantung daripada kadar niat kita, tergantung kepada niat kita dari awal datang ke rumah beliau. Ada yang datang ke rumah kiai minta doa, dapat doa, belum ngomong, belum cerita, tiba-tiba kiai bercerita, bla 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 bla. Masya Allah. Kemarin saya pesantren anak saya, tiba-tiba ibu nyai belum ngomong, belum apa, udah bercerita tentang 2 santri yang baru saja diusir dari pondok gara-gara melanggar aturan main laptop. Cerita itu punya itu tentang 2 santri yang melanggar tadi. Ini ada santri begini. Saya pikirin, ya Allah, anak gue juga sama mondok di sini. Yang diceritain ini tuh juga mungkin adalah bagian daripada cerita anak saya. Saya kasih anak saya laptop. Padahal kata Bu Nyai, seandainya anak itu mau prihatin, nulis paper dengan tulisan saja mungkin itu lebih baik ketimbang pakai laptop. Waduh, ini anak gue bisa diceritain ini. Akhirnya saya bilang ke istri saya, yang ambil laptopnya, ambil. Udah, mau dikasih laptop aja, biar disuruh nulis di belajar perhatian. Itu padahal kita nggak ngomong apa-apa. Anak itu udah kepengen laptop, pengen ini, pengen itu. Tapi ternyata ibunya ini dia paham, guru ini paham.
Anak itu lebih baik diajarkan bagaimana menulis. Kalau pakai laptop dia tidak bisa menyaring, dia bikin dia bikin segala macam ini itu. Kita kadang-kadang jadi orang tua sama anak, digedein ego kita, kasihan kita menggunakan akal yang ada di kepala kita sehingga melupakan apa yang ada di hati kita, sehingga menang yang kepala. Padahal kalau yang di kepala ini bisa jadi tuntunannya adalah tuntunan setan. Tapi kalau ada yang di hati, apa yang ada di dalam nurani kita itu insya Allah adalah tuntunan iman. Kalau udah tuntunan iman yang kita laksanakan, insya Allah kesininya insya Allah akan lebih baik karena iman yang muncul, hati itu melek. Ada orang tidur tapi wirid. Karena apa? Dia bisa wirid karena dia tahu yang namanya hati yang hidup itu adalah kondisi apapun itu dia akan selalu hidup, akan selalu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang yang nggak paham, tidur aja, los gitu aja. Berbeda dengan orang yang alim. Orang yang alim sebelum tidur dia harus begini begitu, ada dulu auratnya, ada dulu wiridnya, ada dulu zikirnya. Nabi ajarin kalau mau tidur baca ini, baca itu, baca al-mu'awwizatain. Kita kira-kira begitu kan? Mau tidur baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, ditiupin kedua tangan kita, diusapin. Kemudian baca doa mau tidur apa itu? Doa mau tidur apa itu? Bismika Allahumma ahya wa bismika. Gampang banget teman ya. Tapi pelaksanaannya lagi main handphone ketiduran, lupa baca doa. Lagi main handphone ketiduran, lupa baca doa. Makanya di sini dikatakan, nanti kita ketemu tuh kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini, dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, untuk menggapai itu semua ya, supaya kita bisa paham, supaya kita bekerja melaksanakan sesuatu nikmat, sesuatu itu enak dilaksanakan itu, yang pertama syaratnya harus tahu dulu. Illa bil ilmi, ngerti dengan ilmu. Kita bisa bahagia, bisa tahu, bisa merasakan, bisa mengatakan bahwasannya berdoa itu penting buat diri kita kalau kita tahu ilmunya. Buat ibadah lalu ngamalin. Kalau cuma tahu doang ilmunya nggak diamalin sampai bohong. Apal baca doa tidur tapi nggak dikerjain sama bohong. Ilmu akan menjadi ibadah kalau kita amalin. Ilmu jadi ibadah kalau kita amalin. Saya bilang begini sekarang, Bapak Ibu sekalian, kalau mau tidur baca doa. Baca doa bacaannya. Doa bacanya. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Begitu mau tidur, begitu mau tidur dia lupa baca doa. Tapi karena dia tahu ini adalah bagian dari perintah guru, kemudian guru menyampaikan ini melalui tentunya sudah melalui pengalaman beliau dan informasi tentang fadilah berdoa sebelum tidur itu seperti ini, banyak informasinya. Maka dia kerjakan tuh. Sebelum tidur dia wudu dulu, habis wudu dia baca doa, kemudian dia tidur. Dilakukan ini secara rutin. Jadi ibadah, Pak. Jadi ibadah. Tapi kalau cuma sekedar tahu doang nggak diamalin, namanya bukan ibadah. Ilmu akan menjadi ibadah kalau diamalin. Ilmu jadi ibadah kalau kita amalin. Ingat, an-nasu kulluhum halik illal alimun. Manusia itu semuanya akan hancur kecuali orang-orang yang alim. Kita ini semua dituntut menjadi orang-orang yang alim. Orang alim itu yang bagaimana Ustaz? Orang yang ngerti. Orang-orang yang paham akan artinya hidup. Orang yang paham akan pentingnya zikir. Orang yang paham artinya ikhlas. Orang yang paham artinya kebersamaan. Orang yang paham pentingnya thalabul ilmi. Itu adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang alim. Wal alimuna kulluhum halik.
Orang-orang alim semuanya akan mati, akan binasa illal amilun, kecuali orang yang mengamalkan. Kalau orang yang alim lalu ngamalin ilmunya, paling tidak kalau seandainya dia sudah meninggal dunia, ada yang ditinggalin. Dulu gue diajarin bapak gue begini nih, kalau mau makan ya baca bismillah. Apapun yang kita kerjain jangan lupa lakukan dengan tangan kanan. Makan pakai tangan kanan. Bapak gue nyontoin, orang tua saya nyontoin. Subhanallah, orang tua kita bukan sekedar alim tapi ngamalin. Dilihat anak-anaknya meninggal dunia, kira-kira ada nggak yang tersisa dari orang tua kita? Ada, ajarannya tadi. Jasad kita apa boleh hancur, kita boleh mati. Semua kita ini bakalan hancur, semua kita ini bakalan mati. Yang tidak mati itu apa? Ya tadi yang saya akan sampaikan, amal kita. Dengan ilmu yang kita punya kita amalin. Dengan ilmu yang kita punya kita sebarin, kemudian diikuti oleh murid-murid kita, oleh anak-anak kita. Nggak usah jauh-jauh, dan murid anak dulu dah tuh. Makanya saya kalau anak saya lagi makan saya liatin aja, lagi minum saya liatin. Dia coba-coba pakai tangan kiri, kakak hati-hati, nggak pakai tangan kiri. Kalau kanan kamu lagi mungkin masih banyak apa namanya, banyak bekas nasi sisa ini segala macam karena kamu makan pakai tangan, tumpahkan tangan kiri, tumpahkan gelasmu di atas tangan kanan, lalu sorongkan ke mulutmu. Ajarin anak kita yang begitu. Jangan membiarkan anak kita minum tangan sebelah kiri. Berarti kita tidak mengamalkan ilmu kita, belum jadi ibadah. Ilmu yang nggak diamalin belum jadi ibadah. Tapi kalau udah diamalin jadi ibadah. Wal amilun, nah ini ibadah tadi tuh, amal yang kita kerjain, kulluhum halik, mati semuanya, binasa semua. Kapan? Ketika kita meninggal dunia udah nggak lagi kerja, nggak lagi sholat, nggak lagi zikir, nggak lagi apa-apain lagi kita. Tidak ada lagi kewajiban kita zikir, tidak ada lagi kewajiban kita mengamalkan apa yang kita punya. Kalau udah nggak ada, makanya ibadah yang kekal itu adalah ibadah yang diikuti dengan al-mukhlisun, yang diikuti dengan keikhlasan, ikhlas. Bapak Ibu jamaah sekalian, amal tidak diiringi dengan keikhlasan maka akan menjadi haba'an mansura, seperti debu yang bertebaran. Haba'an mansura, debu yang bertebaran. Amal ibadah yang kita kerjain tanpa diikuti dengan keikhlasan akan menjadi debu. Di sini kita akan membahas ikhlas itu seperti apa sih? Karena al-mukhlisun ala khatarin azim. Orang ikhlas ini memiliki memiliki bahaya yang sangat besar. Makanya perlu kita perhatikan ikhlas itu bagaimana, Ustaz? Apakah ikhlas itu seperti yang sering kita dengar, seperti maaf orang buang air kemudian kita buang begitu saja tanpa kita lihat, hilang begitu saja? Tidak, Pak. Ikhlas itu bukan berarti nol. Ikhlas itu bukan berarti balai. Ikhlas itu bukan berarti gratis. Karena al-amalu bi ghairi niyatin, nah ini dia. Yang namanya amal, perbuatan tanpa diikuti dengan niat, amal. Kita ibadah tanpa diikuti dengan niat yang baik, tanpa diikuti dengan niat lillahi rabbil alamin, anaun. Apa itu anak? Capek. Bapak kerja nggak ada niat, kira-kira capek apa nggak, Pak? Capek, Pak. Ibadah kita nggak ada niat, capek nggak kira-kira? Capek, ngeluh mulu. Bentar-bentar nanya sama Ustaz, tak apa? Soalnya tiap hari
doa, tiap hari tahajud, tiap hari sholat duha, tiap hari kita sedekah, tapi hidup saya susah terus. Emang apa? Itu udah doa kok. Ente doanya bagaimana? Niat apa kagak? Coba lihat. Lah kalau lihatnya emang karena ente pengen capek ya capek. Ini kan enggak kita kadang-kadang. Kita lihat kadang-kadang bukan karena Allah sih. Kita kadang-kadang ya, bekerja semata-mata hanya untuk dunia kita saja, untuk kesenangan kita saja. Allahnya tidak diikuti. Padahal dalam hadis innamal a'malu binniyat. Dalam riwayat hadis tersebut dikatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap pekerjaan itu tergantung daripada niatnya. Wa niyatu bi ghairi ikhlas sahih dia. Niat tanpa diikuti dengan keikhlasan riyaun. Yang ada cuma riya. Yang ada cuma riya. Kita ibadah tanpa diikuti dengan ikhlas jadinya riya. Sedekah tidak diikuti dengan tidak diikuti dengan ikhlas namanya riya. Dapat sumbangan dari orang, ngasih bantuan anak yatim kagak pakai dikasih tahu dari siapa-siapanya, bisa jadi itu riya. Oke, kadang-kadang saya ngerenung. Kadang-kadang tiap 10 Muharram kita pertontonkan anak yatim dengan segala kesusahan mereka. Apakah yang seperti itu adalah bagian daripada ikhlas? Kalau emang niat kita ingin menunjukkan kepada para donatur bahwasannya kita udah nyumbang, udah mendonasikan harta mereka dengan baik, bolehlah. Tapi kalau kemudian hanya ngagul buat nama pribadi untuk mengagungkan namanya seolah-olah dia yang paling dermawan, padahal duitnya dari orang, itu salah tuh. Kesannya ikhlas, padahal riya. Kesannya ikhlas, padahal riya. Kan banyak tuh orang begitu, nyari duit sumbangan dari mana-mana, begitu bikin acara seolah-olah dia punya bendera, padahal duitnya dari banyak orang. Ada nggak yang begitu? Ada nggak begitu? Banyak. Hati-hati, siapapun yang namanya penyakit riya itu semua orang bisa kena, bisa kemasukan itu. Bikin acara santunan, bikin proposal sana sini segala macam, seolah-olah dia yang paling dermawan, padahal duitnya dari orang. Begitu lagi sambutan, seolah-olah dia paling dermawan itu. Dia udah berjasa ngajak orang berbuat baik, jazakumullah ahsanul jaza segala macam. Tapi orang-orang yang nyumbang segala macam nggak diajak, gabung, nggak diundang. Padahal basa-basi mah kudunya ada, walaupun 2000. Ajak semua orang untuk terlibat, bacain doa. Jadi kadang-kadang yang banyakan doang disebut, yang dikit nggak disebut. Bukan berarti saya melarang orang untuk bukan berarti saya membolehkan orang untuk menyebut nama. Ketika berbeda, ketika kita membuat sebuah konsep amil, kita membuat sebuah konsep lajnah, membuat konsep organisasi, maka di situ ada nilai pertanggungjawaban. Ikhlas itu kata ulama, kata Imam Ghazali adalah bisidqin wa tahqiqin, yaitu dengan kejujuran dan tahqiq, guna investigasi. Ada audit yang benar. Dari siapa ini, dari siapa ini, dari siapa ini, dari siapa ini, dari siapa ini. Sekalipun itu dari hamba Allah, tetap harus dicatat. Sehingga apa? Sehingga orang yang kemudian ikut walaupun dia namanya nggak disebut, ikhlas, benar-benar ikhlas. Karena apa? Dananya benar-benar disalurkan. Pengeluarannya seperti ini loh, ini begini dananya, ini aturannya tuh. Karena apa?
Bukan berarti kemudian adanya amin kemudian menutup segala apa namanya, untuk menutup keterbukaan. Kalau mau sendiri, kalau mau ibadah privacy, kalau kita mau ibadah individual, silahkan lakukan sendiri. Tapi kalau kemudian kita mengumpulkan orang berjamaah, ngajak orang untuk beribadah sama-sama, yang semuanya pun harus transparan. Ngajak ngaji barat di kuburan, seumpamanya dapatnya 12 juta, ya bagi adil, bagi rata. Udah ikhlasnya aja ya, ikhlasnya aja nih, barokahnya aja, seadanya aja. Ngaji 7 malam dibagi 300.000, 700.000, padahal dari sananya dapat 12 juta. Mentang-mentang kepala dulu, kepala regu, duit banyak kan, dia nggak boleh. Bengkelnya sendiri, Bengkelnya sendiri. Iya, ini bukan di sini. Ada sebelah sana, wow, cok di Papua gitu. Kadang-kadang kan begitu. Abang-abang dia jadi bandarnya, abang-abang dia jadi kepala regunya, dia kebanyakan. Yang orang lain di dokter ikhlas, nggak boleh tahu berapa jumlah bilangan sumbangan. Nah orangnya pengen ikhlas, ikhlas itu boleh tahu nggak? Boleh. Berapa sih sumbangan sebenarnya dari si fulan? Oh, sumbangan dari si fulan 12 juta. Ya udah, kalau emang ente mau makan semuanya, ambil aja semuanya, gua ikhlas. Nah, yang penting gua tahu dulu. Bagaimana kita bisa ikhlas kalau kita nggak tahu? Betul apa itu? Bagaimana kita bisa ikhlas kalau kita nggak ngerti? Ikhlas itu karena kita paham. Iman itu yang kemudian diikuti dengan keikhlasan bisa karena kita pahami dan bisa kita ngertiin. Karena apa? Karena Allah menunjukkan segala sesuatunya dengan segala ayat, segala bukti yang Allah berikan kepada kita. Coba, bisa nggak kita menciptakan nafas? Bisa nggak nyiptain nafas? Waktu COVID, nafas kita, saturasi nafas kita cuma 80%, butuh nggak oksigen kita? Coba kita bayangin, dalam 1 jam saja, itu yang namanya oksigen disewa 300.000 per jam. Seandainya nafas kita pada saat itu bisa ngap sampai 13 jam, 3.000 kali 10 jam aja, 300.000 kali 10 jam, kira-kira berapa duit itu? Udah 3 juta. Seandainya nafas ini dikontrakin sama Allah, kira-kira sanggup bayar apa enggak kita? Sanggup bayar apa enggak kita? Masuk rumah sakit aja 5 hari di oksigen itu udah 15 juta Pak. Bagi yang punya BPJS, sekarang mah ada BPJS mungkin enak, tapi kita kan harus bayar bulanan. Nantinya kan mah tunggu mati baru keluar oksigen. Kan gitu. Kita bisa mengenal kebesaran Allah karena kita tahu di setiap doa kita Allah akan selalu hadir buat kita, selalu ada menolong kita. Ya Allah, nangis kita, tiba-tiba ada yang nganterin duit, tiba-tiba ada yang ngajakin proyek, tiba-tiba ada yang nganterin apa namanya beras, tiba-tiba ada yang ngajak kita kerja di sini yuk. Subhanallah. Kita bisa iman itu karena memang kita itu apa namanya ditunjukkan oleh Allah segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada orang jahat banget sama orang, ditabrak sama motor, kemudian putus urat lehernya. Kata dokter ini orang gak kuat lama umurnya. Tiba-tiba kehendak Allah lain lagi. Kata Allah, kata orang pintar, ini orang bisa hidup lagi kalau minta maaf sama orang-orang yang dia pernah zalimi. Maka orang itu bernazar, kalau saya disembuhkan lagi oleh Allah, maka saya akan minta maaf pada orang-orang yang pernah saya zalimi. Dikasih panjang umur Pak, urat lehernya nyambung lagi, sehat lagi, bergerak lagi. Dia datang ke orang-orang yang pernah dia zalimi, karena dia tahu ada Allah di saat dia sakit. Ditunjukkan tuh sama Allah. Allah tidak menyembunyikan segala sesuatu apa yang memang harus tunjukkan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita betul-betul ikhlas. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan berarti dia tidak beriman. Ketika dia minta kepada Allah, ya Rabb, arini kaifa tuhyil mauta.
Tunjukkan kepada saya bagaimana Anda menciptakan orang-orang yang sudah mati kemudian hidup. Kemudian Nabi Ibrahim tegur oleh Allah, wahai Ibrahim, alam tu'min? Emang kamu belum beriman? Bukan itu, tapi saya pengen mantep lagi ya. Kalau begitu, potong tuh burung, lalu kemudian kamu cacat, kamu lemparin ke seluruh penjuru. Lalu kemudian kamu akan melihat bagaimana Tuhan mau menciptakan burung-burung itu hidup. Tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ Nabi Ibrahim sadar. Kita juga sama. Kalau kita mau dalam masyarakat, dalam syarikat kita, dalam perkumpulan kita, dalam muamalah kita baik, kemudian diikuti dengan keikhlasan yang benar, harus diikuti dengan as-sidq wa tahqiq, kejujuran dan kebenaran. Jangan ada yang dibohongin, jangan ada yang ditutup-tutupin. Harus diomongin. Karena al-ikhlas min ghairi sirqin wa tahqiqin haba. Ikhlas tanpa diikuti dengan kejujuran dan tanpa diikuti dengan tahqiq, investigasi, habaan, seperti debu. Seperti debu. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bi kulli amalin kana bi iradati ghairillah. Pekerjaan apapun yang tanpa diikuti dengan kehendak Allah, masyubam maghmura, maka akan kotor. Seperti apa? Maghmura, seperti handphone yang masuk ke dalam air. Gimana? Kalau handphone masukkan air gimana kira-kira? Hah? Mati apa enggak? Apalagi air garam. Nggak ada apa-apa lainnya. Ya. Makanya supaya hilang kotoran tadi, bikin orang itu paham, bikin orang itu ngerti apa yang kita kerjakan itu betul-betul sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maaf nih, ini makan ini sekarang ini malam ini makan bisa jadi ikhlas kita makan, enak kemudian jadi daging, kita harus tahu ini siapa yang nyumbang nih, ini siapa yang nyumbang nih, dari siapa nih makanannya. Oh, dari si fulan. Ya Rabb, kita doakan mudah-mudahan yang nyumbang, mudah-mudahan usahanya selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Kalau umpamanya ini dari siapa yang nyumbang? Ada deh. Udah lu gak usah tahu dah. Kira-kira makannya enak apa enggak dah? Yang bingung yang dia nggak makan. Oh gak, siapa tahu makan dari rampok, mulai modal nyolong, ambil gua makan. Kita bisa ikhlas, yang ngasih makan ikhlas, senang. Ikhlas itu semuanya harus ikut terlibat. Yang ngasih ikhlas, yang makan ikhlas, yang menikmati ikhlas, semuanya senang, itu ikhlas. Bagi duit orang juga harus tahu. Yang dikasih duitnya juga harus kita paham. Ini ngasih duit anak yatim kadang-kadang misalnya nih sampai 1 juta ngasih duit anak yatim. Anak yatimnya umur baru 5 tahun. Dia ngerti duit 1 juta tuh. Kitanya ikhlas, yatimnya bingung. Ini duit buat apaan? Duit kata dia. Kasih emaknya. Biar ikhlas. Kan enak kalau begitu. Kalau sama-sama ikhlas enak nggak tuh? Enak nggak tuh? Akhirnya kata emaknya apa? Seikhlasnya aja bang. Seikhlas ngapain? Kan enak. Ini apa-apa anak yang dikasih jangan. Anak kecil kalau mau ngasih goceng kasih anaknya. Kalau jebat kasih anaknya. Nih buat beli permen, goceng. Benar tuh. Masih buat beli permen, cepet. Kira-kira ikhlas nggak tuh? Saya bilang kalau kagak ikhlas tuh, ada ulang di balik tempe tuh. Anak kecil dibagi cepet. Maksud lu apa? Ketawa mak itu makanya nanya. Maksud lu apa? Apa emang ngasih anak gua cepet? Maksud lu apa? Mau bilang lu kaya gitu? Hah? Tapi kalau seumpamanya kita ngasih goceng, ngasih seperlu si anak, kitanya ikhlas, si anak seneng apa enggak? Seneng apa enggak?
senang Pak. Jadi kalau mau ngasih yang banyak emaknya Pak. Yang Udin, Bang Udin bawa duit 300.000 buat yatim, kasih emaknya. Loh, tanya Bang Mursidi, ada anak yatim datang tanpa emaknya boleh nggak dibagi? Enggak, ada anak yatim datang gak ada emaknya, kecuali diwakilin ya. Ada wakilnya, nggak ada emaknya nggak boleh. Enak aja. Lihat dulu, bener nggak punya emak? Kalau orang-orang Baitul Mal Istiqbal, orang-orang udah terlatih. Itu orang-orang ikhlas semua, insya Allah, amin. Udah 10 tahun lebih, perjalanannya itu luar biasa. Mau usah diragukan itu. Walaupun mau diantar sama 1000 janda juga nggak ada yang berpengaruh, karena hatinya udah ikhlas. Makanya kita kalau dikasih duit ke orang, Ustaz, dipakai buat mabok segala macam, waduh amat, mabok lu, gue nanti nyumbang aja udah. Iya nggak, yang penting kita udah ngasih yang dengan cara yang baik, laporan ya udah, berbuat baik udah, ngasih tahu ya udah, ngasih tahu ya udah, anterin, tuntut. Kalau kita ini minjem sama temen ya, minjem mulu, tapi ngasih sambil sewot tuh, kasih. Ya sambil gerutu ngasihnya gitu. Iya. Kalau yang gerutu berarti ada ikhlas. Ikhlas itu bikin orang senang. Kitanya senang, yang dibagi senang. Ikhlas itu. Kalau ikhlas masih ada yang gerutu, namanya bukan ikhlas. Kayak debu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami tunjukkan ya, dari apa-apa yang sudah kalian kerjakan dari salah satu pekerjaan, yang mana pekerjaan tersebut faja'alnahu, pekerjaan itu Allah jadikan seperti haba'an manthura. Kita mengerjakan sesuatu yang tanpa diikuti dengan apa tadi? Yang tanpa diikuti dengan niat dan tanpa diikuti dengan keikhlasan. Jadi kalau udah ikhlas semuanya harus senang Pak. Ikhlas itu semuanya saling ridho. Ikhlas tuh. Kalau ada yang masih ngegerutu, belum ikhlas namanya. Kalau ada yang masih ngegerutu berarti belum ikhlas. Perbaiki hati kita, terus perbaiki. Kalau masih ada yang ngegerutu juga, bagaimana Ustaz? Kita udah belajar ikhlas, berarti kita harus terus belajar supaya jadi orang yang ikhlas. Bukan berarti kemudian berhenti. Bukan kemudian kita berhenti. Terus belajar. Semata-mata semua yang kita kerjakan itu karena Allah. Walaita sya'ri. Coba perhatikan syair yang dibawakan oleh beliau. Kaifa yusahih niyatuhu? Bagaimana sih cara kita memperbaiki niat? Man la ya'rif haqiqatan niyyah. Kalau kita nggak tahu hakikat daripada niat. Bagaimana kita bisa memperbaiki niat kita kalau kita nggak bisa tahu apa itu niat, hakikat niat kita? Kita ngaji ini sih buat apa sih ngaji? Oh, saya ngaji semata-mata karena Allah litolabul ilmi. Sehingga mau dikata apa sama guru, mau ditegur bagaimanapun dia nggak bakalan marah, karena dia tahu hakikatnya dia belajar. Saya kuliah ke Bandung. Di Bandung tiba-tiba karena keterbatasan saya, tugasnya ketinggalan. Aduh, gimana nih saya bilang. Akhirnya kata dosen saya, kamu kurangin niatnya, kurangin nilainya. Saya nggak marah, karena saya tahu kesalahan saya, dan saya tahu datang ke Bandung karena semata-mata untuk belajar tolabul ilmi. Saya nggak marah. Udah apa dia lebih marah sama dosen kata apa tuh? Tapi ternyata subhanallah, karena kita ikhlas, kita tahu kesalahan kita, tahu kelalaian kita bisa terima, walaupun kita dimarahin sama dosen. Karena kita tahu tujuan datang ke sono semata-mata untuk tolabul ilmi. Semata-mata kita buat ngaji. Bukan buat gaya-gayaan. Bukan buat ngejar niat. Sama kita ngaji kemana-mana.
ngaji kemana-mana, belajar kemana-mana, tapi kemudian ada sesuatu yang dikejar dari urusan dunia kita, maka semua itu akan kita rasakan capek. Begitu apa yang kita kejar nggak dapat. Gua ngaji ke sono kali aja ntar ketemu orang kaya. Kalau ketemu orang kaya, gua pinjam duit. Begitu ngaji ke sono nggak ketemu orang kaya, dilihat semuanya, ya sama aja sama gua. Ya, emang kalau kumpul di majelis taklim nggak ada yang kaya, semuanya pakai sarung, semuanya pakai koko. Lu bagaimana mau nyari orang kaya lagi ngaji? Kalau mau nyari orang kaya, di proyek, ditambah tuh orang kaya tuh. Kalau orang ngaji itu semuanya orang nuntut ilmu. Nggak kelihatan yang kayaknya juga. Perbaiki dia kita. Jadi kalau mau ngaji bukan karena pengen dunia. Kali aja kalau gua ngaji di situ ada ceweknya cakep, bisa gua intek, bisa gua cintek, bisa gua lihat. Begitu ngaji ke Ridwan, ya mamanya kagak ada. Besok-besok usah ngaji lagi, nggak seru ngaji dari Ridwan, bapak-bapak mulu. Jadi ingat saya dulu santren gitu mah. Kalau orang tua udah kagak, di sini mah udah kagak ada yang mikir begitu, udah nggak ada. Dulu saya, kemudian waktu saya mondok ngaji, tiba-tiba idekan saya kagak ngaji. Calon bini gua mana ya? Kagak ngaji. Lu mas saya ngaji tuh, ya dia kagak datang. Sedih banget gua mana. Akhirnya bubar tuh. Niat tolabul ilminya jadi buyar karena salah niat. Mau ngaji nyari bini, salah tempatnya. Kalau kita mau ngaji semata-mata untuk mencari ilmu, tahu hukumnya untuk ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib buat laki-laki maupun perempuan. Ada anak di rumah, Tom, lu mah daripada main HP mulu, ayo ikut bapak lu ngaji, ayo. Jangan cuma bapaknya doang masuk surga. Bawa anak, bawa keluarga, ayo kita ngaji bareng-bareng. Jadi enak kalau di surga rame-rame. Bapak jalan-jalan, seumpamanya ke puncak sendirian, nggak bawa bini, nggak bawa anak, kira-kira enak apa nggak Pak? Nggak enak. Kalau ke puncak bawa bini, Mang Udin, dia enak berdua-dua juga enak, Mang Udin. Mang Udin, tidur di puncak di villa sendirian, enak nggak? Nggak enak, Mang Udin. Kudu bawa selimut. Selimut yang bergerak, Mang Udin. Kalau selimut guling mana bisa ngapa-ngapain. Dari lagi sono. Wa kaifa yukhlisu min syahin niyyah. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang ikhlas dari sehatnya niat kita itu, dari benernya niat kita. Islam ya'rif haqiqatul ikhlas. Kalau kita belum paham arti ikhlas, gimana kita mau ikhlas kalau kita nggak paham arti ikhlas? Gimana kita mau ikhlas kalau tahu kita dibohongin mulu? Maka siapapun orang nggak boleh berbohong. Siapapun orang harus mengedepankan as-sidqu, kejujuran. Siapapun orang yang harus mengedepankan ad-daqiq, investigasi kebenaran, transparan. Nggak ada yang dibohong-bohongin. Sehingga ketika jamaah bersedekah, ketika jamaah beramal, dia tahu ternyata apa yang kita keluarkan itu semuanya itu disalurkan dengan benar. Kira-kira ikhlas apa nggak kita kalau kayak begitu? Ikhlas Pak. Senang banget. Ngasih duit anak buat bayaran SPP, dibayarin buat bayar SPP. Kira-kira kalau seumpamanya kita ngasih duit anak buat bayar SPP, tiba-tiba ditilap sama anak kita buat beli rokok, senang apa nggak kira-kira? Senang nggak kira-kira? Marah. Dasar anak gadis banget lo. Udah gua ongkosin, gua dikibulin juga sama lu. Kesel banget romanya. Saya pernah Pak kasih bayaran anak yatim itu tiap bulan tanpa saya kontrol sampai saya taktik. Ini kesalahan saya.
Asal tiap bulan saya kasih bayaran, tiap bulan saya kasih bayaran. Masuk ke bulan 6 datang surat tagihan dari sekolah. Bapak mohon untuk melunasi bayaran si bulan. Perasaan saya tiap bulan saya bayar. Kita mah ikhlas saja gitu. Anak yang terima ikhlas juga. Emang ikhlas itu diselewengkan duitnya sama dia, ikhlas juga. Akhirnya saya pikir ini yang salah saya ini. Saya tidak tidak mutabaah lagi, tidak murojaah lagi, tidak nyari tahu lagi, sehingga apa yang saya keluarkan di film. Oh iya. Berarti ikhlas itu bukan berarti kita nggak boleh mencari tahu. Betul nggak nih uang bayarkan dengan benar? Makanya sekarang semua sekolah bikin cara, bikin sistem bayar sekolah sekarang lewat ATM, ya kan? Supaya tidak diselewengkan lagi sama anak. Di Bistek sekarang kalau bayaran sekolah pakai apa tuh? ATM, keren tuh. Jadi anak udah nggak bawa duit bayaran lagi. Karena zaman sekarang udah luar biasa. Bawa duit bayaran 700.000 di tengah jalan ketemu temennya, ngajak ngopi. Bawa duit cash. Itu duit bayaran. Lupa deh duit bayaran. Kalau udah kumpul sama teman, ngopi. Begitu mau bayaran kurang. Kata anak sama bagian administrasi, Pak cuma ada GoPay, bayaran 700.000, diterima nggak administrasi? Nggak diterima, Pak. Jadi ikhlas itu bukan berarti kita nggak boleh kepo. Harus kepo. Mau bayar umroh ke saya, harus kepo kapan berangkatnya, tanggal berapa, jam berapa, di mana bandaranya. Jangan-jangan ntar bandaranya di Bandara Kertajati lagi. Ini kan kadang-kadang zaman sekarang kan udah ngasih duit, saya pengen umroh ikhlas aja udah ngasih duit aja. Gua pernah nanya, nggak pernah nyari informasi, tiba-tiba udah ketipu baru rame. Ada kayak begitu? Kan lucu tuh. Kepo mah boleh dong. Bapak kan mau umroh Pak, ikhlas aja udah Pak, nggak usah banyak tanya. Yang penting Bapak berangkat. Ya gua mau nanya kapan berangkatnya. Kapan berangkatnya lu jawab. Gua mau udah ikhlas, emang gua mau duit buat umroh. Bukan berarti kita nggak boleh tahu. Pak Tarno, itu tuh pengen umroh ngasih 40 juta ngasih aja. Begitu gua ketahui begitu udah ketipu, baru ngomong. Kan salah Pak Tarno ya. Terakhir tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hati yang bukan syafah, agar kita bisa mendapatkan ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Mengenal Allah dengan benar. Maka tugas kita sebagai hamba Allah yang pertama adalah melaksanakan ketaatan kita kepada Allah dengan diikuti ilmu, ngerti tentang niat, ngerti tentang amal, ngerti tentang apa yang kita kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan kita harus tahu. Ini insya Allah bagiannya pahala, ini bagiannya dosa. Kalau kita kerjakan ini dapat pahala, kalau kerjakan ini dapat dosa. Kalau tahu ilmunya, insya Allah hati kita senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala bil futuh wal munuh bi barakati bil Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرت يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا ورزقنا فهما واسعا والحقنا
بالصالحين والحقنا بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.